Funneling ubah strangers menjadi customer. Ini maksudnya orang asing yang kita tidak kenal sama sekali. Bagaimana terus kita bisa ubah orang yang nggak kenal kita sama sekali, nggak pernah kontak sama kita, menjadi customer yang membeli produk kita. Ya, jadi ada alurnya teman-teman sekalian ya. Ini pertama kita harus bangun yang namanya interaksi. Interaksi itu bagaimana mereka mau berkomunikasi dengan kita lebih dulu. Jangan langsung jualan tuh nggak boleh ya. Terus kedua, setelah terjadi interaksi, kita melakukan edukasi terhadap produk tertentu atau suatu masalah tertentu. Ketiga, kita lakukan penawaran. Ketiga itu lakukan penawaran ya, sesuai dengan produk yang kita jual atau layanan, service yang kita tawarkan. Lalu terjadinya penjualan, yaitu closing. Kita bahas satu-satu teman-teman di sini. Pertama ini adalah interaksi ya. Interaksi. Interaksi ini adalah seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Interaksi adalah hubungan, mau omongan gitu ya, mau bicara satu dengan yang lain. Jadi pertama-tama kita jangan langsung, nggak boleh langsung jualan, kita cuman berikan suatu misalnya kalimat supaya mau berinteraksi. Misalnya di WA kita atau di sosial media, kita bisa omong seperti ini. Misalnya, ini contoh misalnya ada banyak cara. Misalnya, perkenalkan nama saya Ade gitu, saya mau ini, perkenalkan nama saya Ade, saya mau ini memberikan misalnya lead magnet. Sorry, perkenalkan nama saya Ade. Saya ingin memberikan ebook gratis mengenai cara membersihkan kloset gitu ya, atau lantai kamar mandi supaya tidak licin. Gitu. Gratis. Bila yang mau nanti kontak saya ya, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak sekalian. Nah, contoh itu aja. Jadi nanti nunggu mereka. Itu kita sebar di sosial media ya, sosial media. Atau di WhatsApp private boleh bila kita memiliki database. Tapi kalau mereka tidak ada respon, jangan terus di WA pribadi karena WA itu bersifat pribadi ya. Jadi kita harus tunggu berapa lama, seminggu, 2 minggu lagi baru kita bisa kontak. Nah, kita tunggu respon dari mereka. Kalau responnya jelek, berarti penawaran atau kalimatnya itu kita salah. Kita buat konten lain, kalimat lain, mungkin gambar lain, gitu. Kita perbaiki kontennya. Berarti kontennya ada yang nggak benar karena tidak bisa membuat orang berinteraksi dengan kita. Mungkin lead magnetnya, e-booknya nggak sesuai, target pasarnya mungkin nggak sesuai atau apa. Perbaiki semua dulu, ulang broadcast lagi. Ya, melakukan tunggu ada interaksi dari orang yang kita broadcast, misalnya dari Facebook grup gitu ya, atau dari Facebook Marketplace. Kita tunggu. Kalau mereka, iya Kak, saya mau Facebook apa e-booknya dong gitu. Nah, itu terjadi interaksi. Nah, setelah terjadi interaksi, kita lakukan edukasi. Ya, di situ edukasi. Misalnya tadi dari interaksinya itu bisa seperti ini ya. Selain daripada siapa mau ebook atau dikasih lead magnet, cara kedua bisa dengan cara memberikan solusi. Ya ini solusi. Sorry, ada masalah dulu, masalah lalu kita berikan solusi. Misalnya siapa nih teman-teman di sini yang apa namanya lantainya suka licin dan bikin kepleset gitu. Saya punya tipsnya. Kalau teman-teman mau, saya akan kasih tahu caranya gitu. PM saya ya atau balas WA ini gitu. Nah, itu kita jual yang namanya solusi. Ini kan edukasi ini kan lihat ya nomor A ini step one. Step satu ini adalah kita kasih masalah, yaitu lantainya licin, gampang kepleset. Lalu kalau mereka tertarik, mereka akan WA kita atau kontak kita. Mau dong Kak, gimana solusinya? Nah, solusinya kita jawab secara gratis ya. Misalnya, oh dikasih garam campur soda kue misalnya gitu. Lalu di seperti ini. Itu solusinya pertama. Oh ya terima kasih ya Kak gitu. Lalu kita di step pertama ini jual masalah kedua. Ya, tapi kakak tahu nggak selain soda kue itu ada produk lain loh, atau masalah lain kalau kita pakai soda kue itu nanti bisa ini seperti ini, bisa ada yang suatu jamuran gitu loh, atau nggak kakak ada kendala lain selain lantai itu licin, mungkin lantainya berlumut gitu. Kalau sudah kue aja sih nggak bisa ngatasi lumut gitu. Memang udah nggak licin, masalah pertama udah selesai, tapi ini ada masalah kedua yaitu lumut itu. Oh, gimana Kak? Mau tahu sekalian nggak tentang lumut itu, ngatasin lumut. Nah, itu kita lepas masalah kedua. Lalu kita masuk ke step kedua. Ya, dari masalah kedua ini kita kasih solusi. Ya, Kak, kalau lumut ini
Kita pakainya ini Kak, jangan soda kue Kak. Itu berarti mungkin pakainya sirup misalnya seperti itu, sirup warna merah gitu ya, atau sirup warna hijau lalu disikat campur rinso, misal seperti itu. Nah, itu kita kasih solusi. Poinnya di sini adalah kita membangun interaksi. Ya, oh iya Kak, terima kasih sudah dikasihin dua solusi kan dari dua masalah yang muncul. Lalu di lalu kita jangan cuma selesai di situ, kita keluarin masalah ketiga. Jadi kenapa sampai ada satu masalah, dua masalah, sampai tiga masalah. Masalah pertama dan masalah kedua itu fungsinya untuk membangun interaksi. Berarti orangnya udah mau kontakkan sama kita kan, chatting-chatting gitu. Nah, di saat ini masalah ketiga muncul dengan tujuan bukan interaksi lagi, tetapi terjadi penawaran penjualan atau terjadi penjualan. Lalu masalah ketiga kita munculin, ya Kak. Sebenarnya tapi semua itu bisa terjadi, tapi itu ribet ya Kak ya gitu. Nah, nanti kalau sudah kue misalnya tangan kita bisa kering, kalau misalnya pakai rinso mahal juga itu harganya gitu. Itu dari sisi nggak praktis sama mahal. Sebenarnya kami ada Kak kalau mau tuh produk ya yang ini apa namanya murah dan praktis dan cepat misalnya seperti itu. Kalau Kakak tertarik, saya bisa beritahu Kak gitu. Atau kontak saya ya Kak kalau tertarik gitu. Kalau nggak tertarik ya udah. Lalu kalau dia tertarik dia akan kontak. Lah masuk ke step yang C. Step step ketiga nih sorry ini step ketiga ya salah ketik. Saya ketiga langsung dikasihin solusi. Oh iya ini saya punya produk misalnya AD Cleaner. Nah ini produk AD Cleaner ini bisa membersihkan dengan murah cepat gitu. Harganya juga terjangkau murah. Kalau beli sekarang juga ini ada lagi ada promo dapat kuas misalnya gitu. Ditawarkan itu offer ya penawaran lalu terjadi penjualan. Itu siklusnya ya. Begitu. Jadi harap dipahami step by stepnya ini. Kalau kita masuk ke poin ketiga yaitu penjualan. Begitu udah masuk ke penjualan, itu dibagi menjadi tiga. Kita mau pakai tiga jenis penjualan. Pertama direct selling atau penjualan langsung. Langsung aja kita mau jualin tawarin yang mana tadi. Ini Kak, ada cleaner ya. Ini. Tapi ya tawarin yang paling murah dulu. Karena orang misalnya ada cleaner yang gede harganya misalnya 500.000. Orang kan takut penipuan, nanti produknya ternyata nggak doesn't work well, nggak bisa sesuai yang kita harapkan, produknya jelek, ternyata palsu atau enggak, orang takut. Jadi jual yang murah dulu. Misalnya ini adik cleaner ini anu yang botol kecil Kak, Kakak bisa coba dulu ini murah, cuman 50.000 doang, 50.000 atau mungkin 25 atau mungkin 15.000. Orang pikir kalau nothing tulus lah, kalau misalnya 15.000 nggak seperti yang saya harapkan ya sudah paling hilang 15.000 nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau kita jual yang mahal langsung ya 500.000 yang mungkin agak gede gitu, adik cleaner yang 1 liter 2 liter yang harganya 500.000 orang mungkin takut gitu ya takut. Jadi poinnya adalah jual yang murah dulu, tawarkan yang paling murah dulu. So, orang nggak keberatan kalau misalnya nggak sesuai yang dia harapkan ya sudah gitu. Itu harus yang murah ya, yang nothing tulus buat customer. Nah setelah ditawarin yang paling murah, nanti baru kalau tertarik bisa ditawarin nanti yang lebih gede. Itu caranya. Yaitu nanti di poin ketiga ini, yaitu cross selling atau upselling. Nah, kedua, setelah tawaran paling murah penjualan langsung, cara kedua ya supaya runut ya, kita penjualan yang tidak langsung. Jadi setelah orang tertarik dengan AD Cleaner tadi, ya kita bukan terus jual untuk end user, bukan. Kita masukin orang itu dari masalah-masalah yang ada itu, masalah lantainya licin dan berlumut. Kalau tertarik, ada edukasi Kak, kakak saya invite di grup ya, gitu. Banyak teman-teman di sana bisa sharing, saling kenalan, nambah jejaring dan lain-lain. Nah, di-invite di grup untuk membentuk tim penjualan, yaitu kayak reseller, tim reseller ya. Jadi masukin di grup WA gitu. Lalu di dalam grup itu kita invite di grup, lalu kita edukasi yang B ini. Setelah kita edukasi, melakukan edukasi di grup, lalu orang yang tertarik akan kita tawarin, mau nggak jual gitu. Jadi kita kalau orang yang mau bisa dimasukkan di grup lain, yaitu grup reseller. Untuk meyakinkan, maksudnya untuk orang yang lebih serius, kita grup reseller itu biasanya berbayar. Kenapa? Karena di grup reseller itu kita akan curahkan energi kita untuk membimbing mereka. Bagaimana caranya mereka tuh bisa closing, caranya bisa jualan itu seperti apa. Biasanya nggak semua orang kan langsung bisa jualan. Nah, itu perlu edukasi gitu ya, karena kita mencurahkan banyak. Jadi yang mau aja, yang serius saja.
orang serius biasanya harus bayar dulu. Karena kalau gratis biasanya sih mereka kurang bisa menghargainya. Ya, tapi kalau kita ingin bermurah hati, mau tetap dikasih gratis juga itu tidak masalah sebenarnya. Ya, seperti itu. Melakukan edukasi, membuat grup reseller yang berbayar. Setelah itu ya sudah. Kalau grupnya udah bisa diedukasi, nanti apa namanya? Mereka akan menjadi tim penjual kita menjual produk-produk yang kita miliki. Karena ini ya, kita ngomong dikit mengenai grup reseller ini, nanti itu tuh kita akan mendidik mereka ya. Prosesnya itu dari tidak tahu, nih, saya ketik sekalian ya, grup reseller ini, tidak tahu, jadi semangat, ya karena dia semangat belajar, terus dia jadi tahu. Nah ini prosesnya. Tapi kan karena setelah tahu dia semangat, dia berusaha jual. Kemudian dia putus asa. Kenapa waktu jualan mungkin ngedown, nggak laku. Loh, kok nggak seperti yang kita harapkan. Nah, kita perlu lakukan edukasi lagi di sini. Coba lagi segala macam sampai dia jadi berproses dan dia jadi mahir. Seperti itu. Ya, contohnya ini ya. Orang dari grup umum yang punya semangat 45 misalnya, kemudian mereka masuk grup reseller. Mereka coba jualan, tapi ternyata kok pakai promosi tapi kok nggak ada hasilnya, nggak seperti yang mereka bayangkan. Mereka mulai mikir tuh nanti mulai down, mereka mulai turun. Mentalnya mulai hancur kan. Ternyata jualan itu kok susah ya gitu. Jual satu aja kok ternyata nggak gampang gitu, nggak bisa closing-closing gitu. Kok nggak ada yang nyantol gitu, nggak ada pembeli dan pikiran negatif mulai masuk. Nah, lalu orang-orang di grup ini akan mulai tersaring. Orang-orang yang tidak kuat mereka akan hilang sendirinya. Lalu orang-orang yang kuat akan terus berjualan dan menjadi penjual-penjual yang handal di tempat ini. Itu. Jadi di tempat penyaringannya ini memang di grup reseller ini ya. Terus cara yang ketiga tadi yaitu cross selling atau upselling. Jadi tiga penjualan ya dari tadi yang poin nomor dua, ini poin nomor tiga kan masuk penjualan. Cara menjualnya tiga yaitu pertama langsung jualan, tawarkan paling murah dulu, baru yang tawarnya paling murah dulu lah ibaratnya seperti itu. Nah kalau yang udah yang paling murah mau nanti lakukan nomor tiga ini yaitu cross selling atau upselling. Apa itu cross selling? Cross selling yaitu setelah cross selling itu adalah mungkin kita jual produk yang murah dulu itu kan profitnya nggak ada profitnya mungkin ya atau profitnya sangat kecil bahkan bisa jadi kadang rugi tapi hindarkan rugi ya minimal nggak untung gitu ya itu minimal jangan sampai rugi usahakan jangan sampai rugi. Nah setelah itu dilakukan penjualan produk lain yang untungnya bisa nutup bahkan profit daripada produk pertama tadi ya kan kita udah nggak ada untung di produk pertama bahkan kadang rugi. Nah dengan produk yang berikutnya yang dibundling istilahnya bundling kalau di produk yang 15.000 sekalian sama dapat ini ya diskon untuk produk yang gede misalnya itu cross selling jadi beli dua apa tiga gitu harganya murah jadi satu produk rugi tapi satu produknya untung kalau di total kita masih untung itu namanya cross selling. Kalau upselling yaitu tadi ya misalnya kecil 15.000 orang mau beli ya udahlah mau beli 15.000 ya tapi ini Kak ini ada promo kalau beli sekarang yang gede ini ada diskon 50% gitu mending yang gede sekalian Kak itu terpautnya nggak banyak yang middle lah yang menengah lah yang 15.000 yang menengah misalnya 25.000 mending yang 25.000 Kak karena ini harganya 50.000 tapi ada diskon 50% jadi 25.000 tapi dapat ukurannya jauh lebih gede daripada yang 15.000. Nah, orang kan dipaksa untuk beli yang middle yang tengah itu. Karena kalau beli yang satu terlalu kecil jadinya mahal. Tapi kalau mau beli yang paling gede terlalu mahal dan mungkin terlalu banyak. Ya, solusinya ambil yang tengah gitu. Tengah ya. Seperti itu mengenai penjualan.